setelah informasi yang satu ini. Anda masih bersama Maksi, makan siang bersama teman sejati. Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga. Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Am. Iya dek. Ada apa? Ini air minumnya ketinggalan. Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin. Buang di situ dong kan tong sampahnya dekat. Hah? Iya. Makasih ya. Kembali hadir menemani Anda Wayang Kulit Semalam Suntuk dalam rangkaian menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah dengan cerita Dasa Muka Gugur bersama dalang Ki Toto Irawan dan Ki Bayu Asmoro dan bintang tamu Eka Prihatiningsih. Hari Selasa 18 Juli 2023 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat sampai selesai disiarkan secara langsung melalui Pro 1 dan Pro 4 RRI Palembang di Gedung Wanita BKOI Palembang. Jangan lewatkan Wayang Kulit Semalam Suntuk kerjasama RRI Palembang dan Pujasuma Kota Palembang. Anda masih bersama Maksi, makan siang bersama teman sejati. Baik, pendengar, lanjut lagi menemani Anda makan siang hari ini bersama Bangkit Leo, Technical Chef Unilever, Food Solution, dan komunitas Palembang Kulineri yang kita ajak ngobrol berkaitan dengan pilihan menu yang praktis, sehat, dan padat gizi. Bangkit, kita lanjut lagi nih menjelang pukul 13. Lanjut ke masalah tadi, pilihan menu untuk bekal dan juga santap siang di kantor ya. Terima kasih Bang Iwan. Ternyata channel YouTube-nya sudah aktif. Tadi sempat menghilang karena ada sesuatu lain hal ya. Dan obrolan kita walaupun di penghujung, mudah-mudahan bisa memberikan manfaatnya selalu. Baik, Bangkit tadi menyinggung masalah tadi udah disinggung tentang mie, kemudian ada ayam bakar gitu ya. Kemudian itu jadi pilihan menu untuk makan siang juga asik gitu ya. Walaupun berat tapi tetap menjaga keseimbangan ya gizi. Iya, Bu. Nah, kalau untuk salad sayur itu seperti apa? Apakah itu juga termasuk pilihan menu yang sehat juga atau seperti apa nih Bangkit? Ya. Jadi mungkin balik lagi ke pembicaraan kita tadi. Mungkin kalau dibilang salad sayuran, Iya. bisa kita bilang. Jadi salad sayur merupakan alternatif juga kalau kita yang mungkin kita awal tadi bilang gado-gado ya. Iya. Gado-gado juga itu termasuk salad sebenarnya, salad Indonesia ya kan. Oke. Mungkin kalau salad sayuran yang orang tuh lebih taunya ini makan orang bule. Iya. Padahal kita tuh sehari-hari makan gado-gado karena itu Itu salad termasuk juga salad sebenarnya. ya. Salad juga. Bayangin kita kalau salad itu kuahnya itu agak putih-putih kayak pakai mayones gitu Nah, ya. Nah, jadi mungkin
beberapa bahan yang dicampur di sayur itu yang sehingga kita, wah ini makanan orang luar nih, bukan makanan kita. Karena sehari-hari kita udah kenalnya karedok, Karedok, ketoprak gitu kan. ketoprak, oke. Padahal ya bahannya sebenarnya sama itu sayur, tinggal pengolahannya emang agak beda. Tapi mungkin perlu kita garis bawahi, misal kita mau makan salad nih yang mungkin Ibu juga bilang tadi ada tambahan saus putih, Iya. itu yang kita bilang saus mayones, Bu. Sos mayones ya. Jadi kan di mayones itu kan ada kalau orang yang tahu, mungkin ada beberapa yang nggak tahu, itu lebih banyak kandungan minyak sih di situ. Walaupun sebenarnya itu yang kita pakai itu minyak kelapa. Iya, Tapi sebenarnya nggak tampak gitu ya. Iya. Sekilas. Tapi ya tetap kalau walaupun minyak kelapa, kalaupun kebanyakan nggak bagus Nggak bagi bagus, badan yang kita kan. berlebihan ya. Itu kan membuat kalorinya tuh lebih ini kan. Jadi mungkin kalaupun mau pakai yang mayones yang sudah jadi, paling kita lebih sedikit aja, mungkin biasanya 2 sendok kita pakai 1 sendok. 1 sendok. Iya. Ataupun kita mau cuma sekedar campur pakai salad oil tadi yang kita bilang minyak kelapa Oh iya, tadi. minyak kelapa. Jadi minyak kelapa itu kita campur beberapa rempah yang ada orang bilang tuh oregano, ada bawang putih bubuk, Iya. terus juga ada madu. Jadi kesegaran dari sayurnya tetap berasa, tapi tetap ada rasa dari beberapa saus yang kita bumbu-bumbu yang kita racik tadi. Iya. Mungkin perbedaannya sedikit lagi, mungkin dari salad sayuran ini lebih ke sayuran mentah sih, Bu. Iya, benar, sayur mentah. Nah, jadi kalau yang kita makan sehari-hari, kalau salad yang kita makan tuh kebanyakan yang udah direbus kayak gado-gado tadi kan. Jadi mungkin yang ngelebihinya lagi selain dari tekstur sayur yang udah direbus, sama campuran dari sausnya tadi. Iya, Itu sih. baik. Ya, Kemudian kalau tips untuk sayur, ini ibu-ibu rumah tangga sering bingung juga nih. Sebaiknya itu sayuran kita konsumsi, kita masak itu sebagusnya dipetik akarnya dulu, dicuci, baru dipetik, atau seperti apa nih sebagusnya biar nilai gizinya nggak hilang gitu, Bangkit? jadi untuk sayur tetap sih kita petik aja seperti biasa. Sudah dipetik, dicuci. Oh, Setelah gitu. dicuci ya, kalau emang sekiranya mau langsung dikonsumsi, lebih baik langsung dimasak, jangan Iya. menunda lagi. Jangan dimasukin lemari es lagi ya. Oke. Kalaupun mau dimasukin lemari es, Kondisinya udah bersih gitu. kondisi udah bersih. Kedua, kalaupun mau paling misalnya sayur yang lembut tadi, yang mudah layu, kayak kangkung, kayak sayur bayam, Bayam itu kan mudah layu gitu ya. udah dicuci, ditaruh di kulkas. Tapi kalau buat yang wortel, brokoli, itu ada baiknya kita rebus saja sebentar. Oh gitu ya. Tapi nggak, misalnya air mendidih, kita masukin sekian Detik sekitar gitu. sekitar 5 detik, terus angkat. Jadi lebih buang bakterinya aja sih. Oh gitu. Atau enggak kita rendam sama air garam. Karena kadang ada beberapa kejadian kita misalnya kayak di kemangkol, Sering brokoli, ada ada ulet. Ada uletnya. Itu sebenarnya kalaupun emang kita bilang udah mati, tapi dia tuh tetap bisa nyebarin bakteri sebenarnya. Jadi emang benar-benar kalau bisa kita hilangin. Kalaupun udah mati, kita buang dari si sayurnya. Jangan udah kita simpen di kulkas tapi ternyata Iya. ya kayak sayuran kangkung tadi belum bersih. Belum bersih, Nah, betul. yang brokoli itu masih ada uletnya segala macam, yang mati. Yang matinya itu ada bakteri yang kadang kita nggak tahu itu, Bu. Iya. Udah nyebar kemana-mana. Jadi kalau ada wortel itu sebaiknya direbus walaupun sebentar ya, Iya. baru disimpan kembali di lemari es. Oke. Nah, kalau untuk katakanlah kita berbicara soal lagi pilihan menu yang praktis, sehat dan padat gizi. Nah, kalau yang simple-simple tadi udah disebutin semua nih, kayaknya mie tambah mie tumis, kemudian ayam bakar. Nah, kalau untuk yang berat-berat, katakanlah seperti kita yang baru ini ada yang Idul Kurban gitu ya, daging gitu. Nah, untuk daging ini menu apa nih Bangkit yang lebih praktis kalau untuk ibu-ibu yang mau bawa bekal gitu untuk di kantor gitu? Masakan seperti apa? Kalau buat daging mungkin bisa sekedar dimasak sih, dioseng-oseng gitu. Kalau mau kita masak misalnya kalau mau masak rendang, Iya, masak itu agak sedikit berat ya. gula, itu kan ada kandungan dari santannya itu, Bu. Iya, betul. Santan, terus juga dari daging itu kadang ngeluarin minyak juga, Bu. Jadi
mungkin dari saya pribadi sih mending kita oseng-oseng aja Ongseng, atau kita oseng-oseng masak ya. saus sih, misalnya saus lada hitam, Oke. eh, saus mentega, tuh kan ada variasi. Mhm. Jadi yang lebih mengurangin kadar lemaknya tadi. Oke. Di daging udah ada kandungan lemaknya, terus kita tambah dengan Santan. santan tadi. Mhm. Jadi Tinggal bagusnya diongseng aja ya kalau untuk daging. dimasak. Nah kalau ongseng itu apa sih ini tipsnya gitu biar enak rasanya dan menunya juga tuh bumbu-bumbunya seperti apa nih untuk pilihan menu sehat kita? Iya. Jadi kalau ongseng itu biasa kita pakai cuma misalnya bawang merah, bawang putih tetap ya. Bawang merah, bawang putih yang nggak lepas itu. Nggak lepas ya. Bawang merah, bawang putih. Baik. Terus paling kita tambahin beberapa rempah, misal daun salam, daun serai, sama lengkuas biar aroma dagingnya itu nggak terlalu berasa. Nggak gitu. terlalu berasa. Baik. Jadi mungkin untuk kandungan lainnya kita bisa menggunakan kecap. Kecap ya, Nah, biar jadi warnanya lebih cantik. Pertama ada warna cantik, terus kita mengikat dari beberapa bumbu itu dan bahan biar nggak menyebar, jadi tetap menyatu gitu Bu. Ya, jadi lebih disarankan kita untuk menu sehat tadi dagingnya diongseng aja ya. Diongseng aja, Bu. Kalau rendang itu boleh sih sekali kayaknya. Cuma kan kadang kalau masak rendang tanpa yang namanya santan itu kurang enak gitu. Benar. Baik. Kemudian kalau untuk menu yang bisa dikatakan yang agak sedikit berat, katakanlah tadi sudah rendah. Kemudian, nah kalau untuk sayuran sendiri selain sayur-sayur yang bersifat yang berwarna tadi, seperti kentang itu bisa diolah seperti apa nih biar karbohidratnya tidak hilang dan juga tidak terlalu membuat berat badan kata orang akan naik gitu sebagainya. Seperti apa nih olahannya nih? Jadi kentang tuh mungkin kalau yang lebih sehat menurut saya kita bisa membuatnya ada kentang tumbuk. Kentang tumbuk. Nah, menarik ini. Seperti apa nih? Jadi mungkin kalau Kayak kita masak ini ya. Apa namanya? mashed potato jadi Iya. mashed potato. Mungkin kalau orang bilang wah itu makanan orang luar itu. Tapi sebenarnya bisa juga kita makan Bisa. Untuk jadi menu pilihan juga menu ya. pilihan. Yang pasti kan prosesnya itu kan nggak memakan namanya minyak gitu kan. Itu cukup dikukus. Kukus. Ada juga yang direbus. Tapi kadang kalau kita ngerebus tuh terlalu banyak kandungan airnya. Jadi Iya. cukup dikukus saja. Setelah itu kita hancurin. Nah dari kentang yang sudah hancur tuh banyak yang kita ya dari kentang itu udah dikasih bumbu, udah bisa kita konsumsi. Udah bisa. Ataupun mau kita kasih beberapa misalnya beberapa sayuran, seledri, daun bawang, kasih telur, bisa kita masak juga kalau kita bilang perkedel. Ya, bergedel. Nah, tapi ya kalau bisa tetap dengan penggunaan minyak sedikit. Jadi Sedikit, cukup ya. misal teflon nih kita panasin, kasih aja minyak sedikit, kita taruh aja itu si kentang itu balik-balik aja sedikit. Jadi kenapa kita balik-balik sedikit aja? Ya karena di awal kentang itu sudah kita rebus. Iya. Jadi sebenarnya kentang itu udah mateng. Baik. Kita cuma pengen lebih ngerasa yang lebih crispy Iya, aja sih. lebih simpel ya dan praktis gitu. Baik. Jadi Bangkit. Oke, jadi itu berkaitan dengan kentang ya. Jadi itu bisa jadi alternatif juga untuk Alternatif, pilihan menu. Untuk penutup kita mungkin ada yang disampaikan untuk pendengar kita berkaitan dengan pilihan menu yang praktis, sehat dan padat gizi. Silahkan Bangkit di penghujung acara kita nih. Ya. Ya jadi mungkin kesimpulan dari saya Ya. kita tuh lebih pinter-pinter aja menjaga kualitas makanan kita, Iya. baik itu dari yang masih mentah sampai akhirnya sudah menjadi suatu makanan. Dan terus kita jangan sungkan namanya melihat beberapa misalnya kemasan tuh ada yang namanya komposisinya Komposisi. tuh bolehlah kita lihat oh ini apa nih kadang kita nggak tahu kan. Jangan asal beli aja ya. Baik. Taunya kita wah enak ini, tapi enaknya itu kan pasti ada perasa yang buatnya enak itu, Iya. yang kadang kita nggak tahu itu membuat kesehatan kita menurun tuh kan. Nah, jadi terus ya mungkin tambahan jangan terlalu banyak minum yang soda gitu. Minuman yang mengandung alkohol ya. Gitu kan. Ya emang sih kalau jadi kita lebih banyak mengkonsumsi air Mengandung putih gas aja. gitu ya. Emang kata orang tuh beberapa makanan minuman yang enak tuh murah. Sebenarnya banyak ya. Kadang dikasih temu enak-enak, cuman ya dampaknya itu kadang Dampaknya. pada akhirnya kan kita
Kesehatan ya, kesehatan Kang. kita sih. Terancam. Baik. Jadi balik ke beberapa orang juga yang kayak Asia Timur, mereka bisa hidup sampai sekian puluh tahun Panjang karena umur gitu. mereka makan benar-benar sehat. Yang Emang diperhatikan Iya. apa yang harus dikonsumsi, apa yang enggak gitu. Jadi kita lebih pinter-pinter aja sih, Bu. Baik. Oke Bangkit, terima kasih sudah banyak sekali ilmu yang dibagi hari ini di Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Insya Allah ada acara yang lain kita akan undang kembali Bangkit untuk hadir di Studio Pro 1. Terima kasih ya Bangkit ya. Ya, sama-sama, Bu. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya itu obrolan kita berkaitan dengan menu pilihan yang praktis, sehat, dan padat gizi di acara Maksi hari ini bersama Bangkit Leo, yakni Technical Chef Unilever Food Solution dan juga komunitas Palembang Kulineri yang sudah bersama kita di acara Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Terima kasih berdengar kebersamaan Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saja Anda ikuti Maksi Makan Siang bersama teman sejati hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.